oleh para sufi dijunjung tinggi melebihi ilmu-ilmu yang lain. Dalam hal ini adalah karena hanya ilmu irfan ini yang dia meniscayakan beberapa aktivitas-aktivitas spiritual. Aktivitas spiritual ini selalu nuansanya irfan, selalu nuansanya sufistik. Dan karena setelah manusia misalnya menekuni sekian bidang ilmu lain, mulai dari bayani, burhani, pada intinya biasanya mereka akan terhenti pada burhan, pada irfani. Karena adalah pencarian terakhir dari manusia. Jadi puncak-puncak pengetahuan tertinggi itu selalu ada di irfan. Dan pengetahuan tertinggi inilah yang dihasrati oleh para sufi. Nah, semua ilmu-ilmu itu tadi, baik yang kasbi ataupun yang wahbi, atau dalam nalar epistemologi itu yang bayani, irfani atau burhani, ini sebenarnya secara umum berangkat dari dua hal yang bertolak belakang tapi tidak bertentangan yang saya singgung di awal, yakni tentang dimensi zahir dan batin yang sama-sama terkonfirmasi dengan benar di dalam Al-Quran. Artinya tidak ada yang lebih diunggulkan satu sama lain, apakah ilmu zahir lebih baik atau ilmu batin, karena dua-duanya menempati posisi yang sama-sama setara. Oke, jadi dua hal yang seluruh ilmu pengetahuan sebenarnya terhubung pada dua titik tolak yang demikian, yakni yang zahir dan yang batin. Nah, oleh karena itu ketika ilmu batin ini sudah dimiliki oleh seseorang setelah melalui ilmu-ilmu zahir yang panjang itu, maka mereka akan memperoleh status hukama. Atau sebaliknya, dengan cara langsung memperoleh ilmu batin baru kemudian zahir, mereka langsung akan memperoleh status hukama. Artinya dengan cara yang demikian, proses untuk menjadi hukama itu jadi mungkin, yakni melalui jalur pengetahuan. Jalur pengetahuan mana yang kita hasrati, maka itu harus memiliki kira-kira titik yang dituju, yakni menjadi al-hukama. Jadi harus jadi al-hukama dulu. Nah, misalnya tujuan ilmu kasbi, misalnya ilmu hasbi, ya ternyata tembakau, nah itu tidak masuk hasbi. Tujuannya juga harus menjadi hukama, entah hukama itu sebagai filsuf atau nanti hukama sebagai seorang sufi. Tetapi pada intinya diretas melalui jalur pengetahuan itu tadi. Karena hanya itu nanti yang akan karena hanya itu jalur pengetahuan. Karena dalam Al-Qur'an kata sifat hakiman atau nama Allah Hakim itu biasanya disanding dengan kata alim, ya. Alimun hakim, di beberapa tempat azizun hakim, dan Al-Quran sebagai kitab sumber pengetahuan itu az-zikrul hakim, ya. Jadi memang untuk mencapai status-status hukama demikian, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan mengkonsolidasi sekian pengetahuan itu, membuat setiap pengetahuan itu solid tapi saling terhubung. Nah, kira-kira jadi maksudnya ya belajar ya dari ilmu-ilmu yang zahir, kemudian ilmu-ilmu yang batin, itu harus dilakukan secara bersamaan untuk mencapai status al-hukama. Oke, sehingga kalau orang sudah mencapai al-hukama, nanti akwal ini hanya satu dari sekian wasilah saja. Satu dari sekian wasilah saja akwal ini. Dia sudah dilampaui oleh terang cahaya yang begitu saja keluar dari batin seseorang, sehingga lafal-lafal itu sudah tidak lagi dibutuhkan, qaul itu sudah tidak lagi dibutuhkan, sehingga kalau pencerahan itu sudah sampai, faida husilat takbir, faida sorot tanwir, wasolat takbir, sehingga ketika satu pencerahan itu sudah sampai, maka takbir ataupun berbagai bentuk pengungkapan itu sudah tidak lagi membutuhkan media lain, karena anwar atau cahaya itu sendiri sudah membuat takbir itu sendiri sampai. Sebagian dari kita mungkin masih sibuk dengan menjadikan qaul, ucapan-ucapan atau aspek-aspek zahir sebagai wasilah untuk menyampaikan takbir. Tetapi bagi orang yang sudah mencapai titik pencerahan tertentu, yang sudah berstatus hukama ini, takbir mereka akan sedemikian saja sampai, bahkan tanpa melalui perantara-perantara akwal. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.